Halo guys, baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Sapitri dengan NIM 2020143600 dari kelas 6O, jurusan Pendidikan Keguruan Sekolah Dasar, dengan dosen pengampu Ibu Kiki Aryaningrum, Magister Pendidikan. Baiklah, video yang saya buat kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Sekolah Dasar. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis penelitian kuantitatif. Ada beberapa. Yang pertama itu jenis penelitian survei, yang kedua eksperimen, yang ketiga studi korelasional, yang keempat studi longitudinal, yang kelima meta-analisis, yang keenam studi eksploratif, dan yang terakhir penelitian deskriptif. Yang pertama itu penelitian survei. Nah, penelitian survei ini melibatkan pengumpulan data dari responden dengan menggunakan kuesioner atau wawancara terstruktur. Data yang dikumpulkan dapat berupa wawancara, sikap atau perilaku responden. Survei sering digunakan dalam penelitian sosial, ilmu politik, dan bisnis. Contohnya seperti mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan suatu perusahaan. Responden diberikan kuesioner yang berisi pertanyaan tentang pengalaman mereka, preferensi, dan harapan terkait produk atau layanan yang digunakan. Kemudian ada jenis penelitian eksperimen. Nah, jenis penelitian eksperimen ini melibatkan pengendalian variabel dan penugasan acak peserta penelitian ke kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel independen dan dependen. Eksperimen sering digunakan dalam psikologi, ilmu sosial, dan ilmu alam. Kemudian ada studi korelasional. Nah, studi korelasional ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara dua atau lebih variabel tanpa memanipulasi variabel tersebut. Kemudian data dikumpulkan dari sampel populasi dan dianalisis untuk mencari hubungan statistik antara variabel. Penelitian korelasional sering digunakan dalam bidang pendidikan. Kemudian ada studi longitudinal. Nah, studi longitudinal ini juga melibatkan pengumpulan data dari individu atau kelompok dalam jangka waktu yang panjang. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perubahan atau perkembangan variabel seiring waktu berjalan. Studi longitudinal ini juga dilakukan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan perkembangan manusia. Kemudian ada meta-analisis. Nah, meta-analisis ini statistik yang menggabungkan temuan dari beberapa penelitian sebelumnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kuat tentang suatu topik. Nah, meta-analisis ini sering digunakan untuk menyusun bukti-bukti dari penelitian-penelitian yang ada dalam bidang medis, psikologi, dan pendidikan. Kemudian ada studi eksploratif. Nah, jadi studi eksploratif ini dilakukan untuk menggali dan memahami fenomena yang belum banyak diketahui atau dikaji sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan hipotesis atau gagasan awal yang dapat diuji lebih lanjut dengan penelitian kuantitatif lainnya. Dan yang terakhir, penelitian deskriptif. Nah, jadi penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan atau mengidentifikasi karakteristik kondisi atau fenomena yang ada pada suatu populasi atau sampel. Penelitian ini tidak melibatkan analisis statistik yang kompleks, melainkan fokus pada deskripsi data yang ada. Nah, jadi
deskriptif ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan seperti media sosial oleh remaja dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan atau intervensi yang relevan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.